Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mata kami terbuka melihat Sang Raja, kami memikirkan perkara yang di atas, kami melihat perkara yang di atas, kami melakukan perkara yang di atas, kami menggenapi panggilan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita hari ini bersuka cita merayakan Kristus yang lahir bagi setiap kita. Boleh beri dulu salam kanan kiri. Ucapkan selamat beribadah. Terima berkat dan anugerah Tuhan. Saudara yang bergabung melalui YouTube channel juga selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari bersuka cita sebab ini hari yang dijadikan Tuhan atas setiap kita. Segala yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Jangan khawatir dan jangan takut sebab yang lalu sudah berlalu, saudara. Tinggalkan itu di belakang. Yang baru sudah datang. Happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday,
ucapan syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang bagi kami memberikan pengharapan yang baru. Kami mau tinggalkan apa yang di belakang kami Tuhan. Kami mau berlari Tuhan. Menuju Engkau Tuhan, menuju pribadi-Mu yang sempurna dan penuh dengan belas kasihan. Hari ini biar kami Tuhan Yesus membawa hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Kami rayakan Kristus Sang Penebus yang lahir bagi kami. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau ajaib dan Engkau dahsyat di tengah kami. Engkau luar biasa. Kami mengagungkan Engkau dengan segenap hati kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, genaplah sukacita-Mu di dalam hidup kami. Genaplah ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, mari tinggikan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Berikan tepuk tanganmu bagi Yesus Tuhan, Allah yang mulia. Mulia, mari muliakan Dia hari ini. Mulia bagi anak domba. Mulia, 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 mulia bagi anak domba.
Terima kasih Tuhan buat hari kelahiran yang Kau berikan Tuhan. Kelahiran-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, terima kasih buat setiap kami Tuhan. Hari yang spesial buat setiap kami ya Tuhan. Di mana Engkau lahir di hati kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Immanuel, Tuhan Allah yang berserta dengan kami. Saat ini pagi hari ini menjelang siang hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Immanuel, Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau terang yang menerangi setiap kegelapan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lahirlah di hati kami Tuhan. Engkau yang membuat yang jauh menjadi dekat kepadamu. Engkau membuat yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau membuat yang mereka membutuhkan jalan keluar. Sebab Engkaulah jalan keluar, kebenaran dan hidup buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat spesial hari ini Tuhan. Hari Natal ya Tuhan, biar Engkau lahir di hati kami Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau bersemayam, dan Engkau bertahta buat setiap kami. Diberkati umat-Mu Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga ada berkat Natal. Pagi hari ini Tuhan, berkat Natal, damai sukacita yang berlimpah-limpah menyertai Tuhan umat-Mu berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati umat-Mu Tuhan, sebab Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Biar Indonesia juga mengalami berkat Natal sepanjang hari ini, dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau demi pulau, kota demi kota. Kami berdoa keselamatan atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ada atas Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas negeri kami, Engkau berdaulat atas kota kami. Diberkati Provinsi Lampung dalam nama Tuhan Yesus. Lampung mengalami berkat Allah, berkat Natal, damai Natal, sukacita Natal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dan istri Tuhan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besarnya, dan wakil-wakilnya. Berkati Tuhan, pakai hamba-hambamu ini Tuhan sebagai the messenger of third Pentecost. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Debbie dan seluruh keluarga besarnya, dan Gembala Rayon kami dan seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan di Provinsi Lampung Tuhan, menjadi berkat bagi Sumatera, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Andreas Sustono ya Tuhan, untuk menyampaikan pesan Natal Tuhan. Untuk hari ini Bapa, kami berdoa pengurapan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu mengalir untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu membawa kami terus Tuhan, untuk masuk dalam rencana-Mu, dan memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, untuk mempersiapkan umat yang layak ya Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami menerima berkat Natal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini setelah sekian lama kita tidak melakukan family time, hari ini kita mau sama-sama lakukan family time. Kita akan sama-sama menyapa satu dengan yang lainnya. Kita mau ucapkan berkat, selamat Natal, dan lepaskan damai sejahtera ke kanan, kiri, depan, belakang. Yang mau katakan amin. Yang mau, mari bersiap-siap, kita masuk di dalam family time sekarang. Mari berikan salam kanan kirimu. Lepaskan berkat Natal hari ini. Saudara yang ada di samping juga, selamat Natal saudara. Saudara juga yang bergabung melalui YouTube channel, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Sukacita Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kita. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang di belakang boleh maju ke depan, yang dari depan boleh ke belakang. Mari saling memberkati, kita keluarga di dalam Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah lama tidak
Hari ini kesukaan besar turun atas setiap kita. Amin. Haleluya. Yeay. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, katalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan, menyatakan keselamatan dari Tuhan telah datang atas dunia ini. Yeay. Nyanyikan. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Sing, go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. While shepherds stand there watching, or a silent flows by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Sebab keselamatan atas dunia ini telah turun. Sang penebus Kristus lahir bagi setiap orang. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri bersama-sama, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, pembina ikram para anak domba. Pujian
bagi Tuhan. Sama-sama nyanyi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Oh haleluya. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama lambaikan tanganmu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan, Anak Domba Allah, Juru Selamat kami. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang meriah lebih lagi bagi Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah kita. Amin. Mari kita mau sama-sama bawa persembahan bagi Tuhan hari ini. Siapkan persembahanmu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan amplop, silahkan melambaikan tangan, nanti Asyir akan melayani. Bagi Bapak Ibu yang bergabung secara online, silahkan membawa persembahan dengan cara men-scan kris yang muncul di layar. Juga ada nomor-nomor rekening untuk saudara membawa persembahan. Jika sudah siap, mari bangkit berdiri kembali. Kita mau mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bawa persembahan. Mari terus arahkan hatimu menyembah Dia hari ini. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan bagimu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari bawa apa yang manis bagi Yesus hari ini. Mari bawa apa yang berkenan bagi Dia Rajamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka Mari nyatakan dengan segenap hati. Biar Natal ini jadi Natal yang khusus. Engkau membawa hidupmu yang manis dan berkenan bagi Tuhan. Hatiku bersuka karenamu. Umat Tuhan sendiri nyanyikan. Biarlah manis, biarlah manis. Engkau mendengar pujian umatmu ya Tuhan Yesus. Mari persembahkan
manis itu Tuhan nikmati hari ini. Yang manis dari hidupmu Tuhan kecap hari ini. Mari layani Tuhan dengan penyembahanmu, saudara. Ya Tuhan, biarlah manis kau Kami dicipta untuk menyembah-Mu. Kami dicipta untuk menyembah-Mu, Yesus. Oh, biarlah manis kau dengar. Oh, mari bangkit berdiri, saudara. Mari tinggikan Tuhan, angkat tanganmu. Kanaku, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Berbicaralah di tengah kami ya Bapa. Berkati setiap kami sehingga kami keluar dari tempat ini berbeda dengan kami datang tadi. Kami boleh mengalami keajaiban Tuhan. Kami boleh mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Karena Engkau lebih berharga dari segala-galanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Terima kasih buat Pak Budi dan Ibu dan semua pimpinan daripada GBI Malayati Rayon 17. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya Natal? Natal itu adalah datangnya Tuhan kepada manusia karena kita adalah orang berdosa. Jadi bukannya manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan itu cari manusia. Dan pelayanan Tuhan itu adalah pelayanan kepada para domba. Satu hari saya pernah mendengar ada orang bersaksi seperti begini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dulu adalah kambing
Dan Tuhan telah menolong saya sehingga hari ini saya menjadi dombanya Allah, katanya begitu. Saya sampai kaget. Dia dulu kambing terus berubah jadi domba. Nggak tahu dia ke salon mana gitu kira-kira ya. Kok bisa di makeover jadi kambing jadi domba gitu. Terus saya teringat kesaksian dari seseorang lagi. Kelihatannya bahasanya itu yang digunakannya itu bagus banget gitu. Dia bilang gini, saudara-saudara, saya menyadari siapakah saya ini. Saya ini hanya seekor cacing, katanya begitu. Saya coba periksa dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu cacing gitu loh. Cacing itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Sekalipun manusia itu bukan Allah, itu yang perlu saudara sadari. Ya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi itu adalah mencari domba yang terhilang. Jadi kalau yang terhilang itu domba, satu hari domba itu akan mendengar suara gembala. Ya, ada kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita itu sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara pada hari ini bisa menjadi anaknya Tuhan, muridnya Tuhan Yesus, itu karena pemilihan Allah terhadap diri saudara. Bukan karena saudara lebih ganteng. Coba nengok kiri kanan, berapa banyak yang ganteng? Kan gak terlalu banyak gitu kira-kira kan. Berapa banyak yang cantik di sekeliling kita begitu. Lebaran tahun yang lalu, saya diajak pergi anak saya ke sebuah negara pecahan dari Yugoslavia namanya Serbia. Ya. Sebelum saya berangkat, Pak Christian tahu Pak Charles Yonan itu telepon saya. Dia bilang gini, Pak Andreas kan dulu semasa ibu masih hidup, kan pernah ke negara Ceko. Prah itu ibu kotanya, Praha. Nah saya tanya kenapa? Dulu waktu saya sekolah di Jerman Pak, setiap weekend tuh saya pasti pergi dengan teman-teman ke Ceko. Hanya untuk melihat gadis-gadisnya yang cantik-cantik. Tapi Pak Andreas tahu, nanti kalau Pak Andreas ke Serbia, Pak Andreas akan melihat lebih cantik lagi daripada wanita-wanita di Ceko. Saudara tahu 5 hari saya di Serbia, anak saya laki-laki menulis di IG story-nya. Dia berkata begini, luar biasa ini negara, dari 1000 perempuan hanya 2 yang jelek. Beda sama Bandar Lampung ya Bapak Ibu ya. Anda yang menerjemahkan lah, karena ketawanya itu gak enak sekali gitu Anda ketawanya gitu ya. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu pada saudara, kita itu boleh saja berpenampilan yang rapi, yang baik semuanya begitu. Tapi tetap di dalam diri kita itu di mata Tuhan itu kita itu berdosa. Kita itu busuk. Kita itu manusia yang kotor begitu loh. Tetapi Tuhan itu dia rela datang ke dalam dunia. Menyamakan dirinya dengan diri kita semuanya. Yang tidak berdosa menjadi berdosa. Yang mulia jadi terkutuk. Yang benar jadi salah. Supaya apa? Kita yang terkutuk jadi mulia. Kita yang salah jadi benar. Kita yang berdosa, kita menjadi orang yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena kedatangan Kristus ke dalam dunia. Merubah dan merestorasi kita semuanya. Setuju apa tidak? Itu kabar baiknya, itulah Injil. Jadi Injil itu adalah pekerjaan Allah melalui anaknya yang diutusnya. Mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Hanya untuk menembus saya dan saudara. Saya tadi pagi bilang, handphone yang canggih ini keluaran terbaru, seri yang ke-16. Dengan memori 1 tera, itu dibayar dengan pajaknya di Indonesia, itu lebih daripada 5 juta rupiah. Jadi harga handphone ini sangat mahal. Orang mengatakan ini generasi tercanggih katanya begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, handphone ini mau canggihnya luar biasa, mau hebatnya bagaimanapun kalau dia rusak, dia nggak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Betul nggak? Dan dia juga nggak bisa memperbaiki handphone yang lainnya. Sama seperti saudara dan saya.
Mau saudara hebat, mau saudara mau bagaimana, tapi saudara hancur, saudara nggak bisa memperbaiki diri saudara. Makanya saudara jangan coba memperbaiki orang. Memperbaiki diri sendiri aja saudara belum mampu, apalagi memperbaiki orang lain. Yang bisa memperbaiki saya dan saudara hanyalah Tuhan. Setuju? Jadi kalau saudara lihat temanmu tidak berubah, Anda mesti sabar. Hanya karena Tuhan yang bisa merubah saudara. Tema daripada pelajaran pada pagi hari ini atau khotbah pada pagi hari ini diambil daripada kitab Kolose pasal yang ketiga, slide-nya diperlihatkan. Yang temanya adalah pikirkan perkara yang di atas ya. Saya akan membaca buat saudara supaya saudara boleh memahami. Anda boleh lihat Alkitab Anda masing-masing, yang bawa handphone boleh dibuka jadi bisa punya rekam digital. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Cuman saya di situ mengutip di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Itu dikatakan begini, karena saudara dibangkitkan bersama Kristus dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Saudara arahkan pikiran pada surga, jangan pada hal-hal di dunia. Saya beri ilustrasi begini saudara. Kalau Anda selama ini meminum kopi Lampung, katakan jenisnya Robusta lah begitu. Atau Anda minum di satu kafe yang terkenal di kota Lampung ini. Kopinya itu ya saudara rasakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu kopinya enak. Dan saudara bilang bahwa kopi yang paling enak adalah kopi yang selama ini menjadi langganan saya. Sampai satu hari saudara pergi ke sebuah kota yang lain. Saudara mencoba sebuah kopi yang di dalamnya itu ada sari kokonatnya begitu. Ya, dan saudara minum untuk pertama kalinya dan saudara bilang, luar biasa ini kopi. Belum pernah saya rasakan. Kopi yang selama ini di Lampung itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kopi yang saya minum ini. Itu yang Paulus bilang. Begitu saya melihat kemuliaan Tuhan, begitu saya bertemu dengan Kristus, dulu yang kuanggap mulia, sekarang itu sampah bagiku. Kalau saudara sudah encounter bertemu dengan Kristus, maka segala kehebatan dunia dengan segala macam kemewahannya, itu enggak ada artinya apa-apa. Anak saya sekarang sedang berada di Stockholm, berada di kota Copenhagen, di Denmark. Dan dia menulis di IG story-nya kemarin saya baca. Guys katanya gitu, bertahun-tahun saya berdoa supaya saya berada di depan sungai ini dan melihat deretan bangunan-bangunan berwarna. Dan hari ini Tuhan memberi hadiah buat saya yang luar biasa. Saya berada di tempat ini. Ya, kita kagum melihat keindahan dunia. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda sudah melihat keindahannya Tuhan, maka dunia yang saudara diam ini menjadi tidak indah lagi. Setuju tidak? Tapi kalau saudara belum merasakan kopi yang paling enak, maka kopi Lampung adalah kopi yang paling enak buat saudara. Bisa paham maksud saya? Ya, saudara yang makan makanan yang apa itu namanya Japanese style gitu. Saudara bilang itu sudah enak. Tapi kalau saudara lihat aslinya begitu. Sama seperti teman saya bilang. Kamu kalau makan sapi senangnya apa? Ya yang sapi yang enak apa ya, kalau orang di Jakarta itu Wagyu. Satu hari dia ajak saya makan di sebuah restoran. Namanya makan stik sapi Kobe. Ya. Saya tanya berapa harganya, nggak usah ditanya harga, makan aja dulu. Sebelum makan stik Kobe itu dia kasih stik Wagyu yang saya minta. Dan saya makan, nikmatin, enak sekali. Saya bilang ini lebih enak daripada sapi lokal begitu. Tapi begitu dia kasih sapi Kobe, saudara tahu. Itu saya merasakan enaknya itu luar biasa. Terus dia bilang gini, stik Wagyunya kan masih ada Pak Andreas, makan sekarang.
Saudara tahu, waktu saya habis makan sapi Kobe, saya makan Wagyu, itu saya seperti menggigit karet gitu loh. Keras gitu. Dan saya tanya, sapi Kobe itu berapa? 1 on saudara-saudara di restoran itu harganya 2,5 juta. 100 gram. Bukan 200 gram. Sedangkan Wagyu tadi harganya cuma 400-500 ribu begitu. Ya, jadi kalau sudah merasakan yang enak, yang saudara anggap enak selama ini, itu menjadi tidak enak. Ini ayat itu maksudnya begitu. Jadi kalau saudara memikirkan perkara yang di atas, maka perkara yang di dunia ini itu menjadi sirna, menjadi tidak nyaman. Itu sekedar ya kita tinggal di dunia ini karena punya misi lah. Tuhan arahkan kita punya misi supaya kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan Injil itu artinya apa? Menyampaikan kabar baik. Ada orang tanya pada saya, gimana sih Pak caranya kita bersaksi? Saudara tahu, kita tuh sekarang punya satu kebiasaan yang unik, yang aneh gitu. Kalau kita makan sesuatu itu, maka kita tidak langsung makan, tidak langsung berdoa. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, ibu-ibu zaman sekarang apa? Foto dulu. Habis foto ngapain? Di post, betul kan? Di bawahnya kasih keterangan, gila nih sapi. Bukan enak bro, enak. Itu saudara posting ke teman-teman saudara semuanya. Itu artinya bersaksi. Mudah kan? Saudara ngalami apa dengan Tuhan? Cerita ya. Itu yang saya lakukan pada ayah saya, seorang haji. Bapak saya bukan orang Kristen. Saya orang pertama dalam keluarga yang menjadi Kristen. Dan kerja saya tiap hari bersaksi kepada ayah saya tentang apa yang dibuat Yesus di dalam hidup saya dan di hidup banyak orang. Saya tidak pernah berkhotbah pada ayah saya. Sampai satu hari ayah saya menerima Yesus. Dan 16 tahun kemudian seluruh keluarga besar saya termasuk pembantu-pembantu saya semua terima Tuhan Yesus. Itu hasil daripada menceritakan secara simpel saja dan memperlihatkan. Ingat ya, orang di luar sana tidak tertarik dengan ibadah saudara. Makanya saudara jangan kaget, gak ada orang tertarik melihat singer nyanyi di depan begitu dengan koreografer yang begitu bagus. Ya, mungkin mau sama kayak K-pop gitu. Enggak akan tertarik. Orang tertarik begitu saudara keluar. Yang mereka lihat adalah apa? Perbuatan baik saudara. Setuju enggak? Ya, mereka ingin lihat senyum saudara. Ini terutama yang jelek-jelek ini loh. Sudah jelek enggak pernah senyum, itu namanya apa? Bencana alam. Coba kasih tahu orang jelek sebelahnya, senyum. Ya. Yuk kita baca ayat penjelasannya yang saya mau perlihatkan pada saudara. Efesus Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat yang ke-6. Saya baca beberapa ayat supaya saudara mengerti. Jagalah langkahmu, Alkitab saudara mungkin Pengkhotbah 5 ayat 1. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Paulus itu pernah mengatakan begini, bukan uangmu yang aku mau, tapi dirimu. Coba deh saudara bayangkan, seandainya saya mau menikahi seorang perempuan, terus perempuan itu bilang begini pada saya, Kak Andreas, kamu boleh mendapatkan diri saya, tapi tidak akan pernah mendapatkan hati saya. Saya mau menikah sama kamu karena saya mengabdi pada orang tua saya menghormati orang tua saya. Tapi hati saya, cinta saya hanya buat si Memet. Coba saya tanya jujur, saudara mau gak menikah dengan perempuan yang tidak pernah mencintai diri saudara? Hatinya tidak pernah diberikan kepada saya. Buat apa? Tuhan juga gitu. Dia gak perlu pemberian-pemberian saudara. Yang dia butuhkan itu adalah hati saudara, hidup saudara. Makanya Paulus bilang, bukan hartamu yang aku mau, tapi dirimu. Ada banyak hamba Tuhan zaman sekarang, dia berkata begini, kamu gak datang kebaktian gak apa-apa, tapi perpuluhan mesti datang.
Ini hamba Tuhan yang saya sebut namanya sendu. Tahu sendu? Senang duit. Makanya wajahnya sahdu, sayang duit. Ya. Sedih saya melihat hamba-hamba Tuhan seperti begini, saudara. Tuhan itu lebih prioritas pada diri kita. Bagian pertama, saya mau menunjukkan secara singkat saja, karena saudara melihat lengkap di dalam ibadah pertama di YouTube ya. Saya menyebutnya Kristen konsumen, bukan Kristen yang sesungguhnya. Slide, tanpa kita sadari, kita tercemari oleh filosofi dunia dan menganut versi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Tuhan. Gereja hari ini dengan seminar di dunia hampir-hampir tidak ada bedanya. Gereja sekarang lebih banyak berkhotbah dengan cara seperti para motivator juga berceramah. Hanya bedanya pendeta mengambil kata-kata yang bagus dari para motivator dari buku-buku tentang motivasi. Lantas diambil ayat-ayat yang bisa mendukung teori-teori itu. Saya bilang itu bukan khotbah yang benar. Khotbah yang benar adalah melihat Alkitab secara perikop. Lantas itu dieksegesis, dieksposisi, dijabarkan. Jadi ada frame-nya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi dilihat Alkitab lagi bicara apa. Dan sayangnya hari ini gereja itu lebih banyak berpusat pada diri sendiri. Dan tidak berorientasi, berfokus kepada Tuhan. Pikiran tadi yang di atas. Perhatikan wanita terkenal ini. Pengkhotbah, istri pengkhotbah terkenal di Amerika. Dia bilang begini. Ketika kita mentaati Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Namun kita melakukannya untuk diri kita sendiri karena Tuhan senang ketika kita berbahagia. Ketika kita datang ke gereja menyembah Dia sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukan untuk diri Anda sendiri. Makanya ada orang kalau datang ke gereja, si pemimpin pujiannya lagunya nggak bagus, nggak enak gitu. Pemain musiknya kurang begitu menarik. Pemain drumnya kurang bagus, pemain bassnya dingin-dingin aja. Itu dikritik. Gereja macam apa ini, nyanyiannya kok nggak bagus. Lawang lagu Natal kok lagunya jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Nggak asik. Yang tua bilang apa? Ini apa sih? Gereja kok kayak diskotik, banyak lampu. Drumnya bikin jantungku copot. Biramanya begitu cepat. Saya mau tanya, kita itu lagi nyanyi tujuannya buat siapa? Saya tanya pemimpin pujiannya dulu Kak Tania ini. Kamu mimpin pujian jemaat itu, pujian itu diberikan buat jemaat atau buat Tuhan? Buat Tuhan ya. Setuju gak? Musik itu ngiringi buat siapa? Buat Tuhan, penyembahan pada Tuhan. Tapi kita berpikir nyanyiannya itu gak asik buat saya. Loh nyanyian itu bukan buat saudara, itu buat Tuhan. Mau saudara suka, mau saudara gak suka. Malaikat bilang emang gue pikirin. Lawang itu penyembahan buat Tuhan, kenapa saudara reseh? Emang ini pilihan pendengar AMKM. Anda memilih, kami memutar. Enggak sekalian pemimpin pujian mulai besok berikan kuesioner gitu. Menurut jemaat dari 10 lagu ini kira-kira lagu yang mana yang Anda pilih? Lantas nanti hari Rabu setelah dikumpulkan tim musik memilih. Nomor 1. Dengan 800 pemilih, judulnya Aku Tak Tahu. Ngerti maksud saya ya? Kok gereja itu jadi aneh? Memuji Tuhan tujuannya itu bukan buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, tapi buat siapa? Diri sendiri. Coba saya tanya jujur, koplak enggak? Saya taat itu bukan buat Tuhan. Makanya ada gereja yang suka nyanyi,
menyenangkanmu, senangkanmu. Itu cuman mulutnya aja menyenangkan Tuhan. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sementara memuji Tuhan menyenangkanmu. Ntar makan di mana ya? Senangkanmu. Ke mall di situ apa mall yang di atas ya? Karena itu kerinduanku. Besok berangkat jam berapa ya? Ayo ngomong jujur, betul nggak? Badannya ada di sini, kepalanya di luar. Saudara tidak fokus sama Tuhan. Bahkan gereja lagi ibadah bisa main HP. Main HP-nya itu bukan lagi lihat Alkitab, tapi lagi ngapain? Update status. Bayangin lagi kebaktian bisa. Coba saudara tanya, lihat orang Islam, ada nggak orang Islam begitu? Hah? Ada nggak? Konghucu lah, lagi pai-pai di kelenteng. Lo jujur ada nggak? Kan hanya orang Kristen aja ibadah kok main handphone. Maaf saya nggak nyindir ya, saya cuma nyinggung aja. Itu perempuan terkenal itu di Amerika mengatakan begitu. Tapi lihat pendapat saya. Klik di bawahnya pendapat saya. Apa di situ? Hati-hati dengan paham ini. Saudara ada di dalam dunia. Itu bukan cerita tentang saudara. Hidup ini bukan bercerita tentang saudara. Hidup ini dari awal bercerita tentang Allah dan berakhir dengan Allah. Makanya dia disebut Alfa dan Omega. Itu yang perlu saudara mengerti. Misi saudara ada di dalam dunia ini adalah untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Saya beri contoh. Mana ini? Bangku itu. Diciptakan oleh si pembuatnya adalah untuk diduduki. Tapi begitu saya lihat ada anjing yang saya tidak suka, saya lempar pakai kursi itu. Pertanyaan saya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tetapi itu tidak sesuai dengan maksud penciptaan. Karena itu diciptakan untuk diduduki. Dan juga bukan untuk diinjak, makanya banyak kursi-kursi yang rusak. Kenapa? Karena diinjak. Hidup saudara juga begitu, bisa saudara melakukan, apa itu bahasa Indonesia, karepe dewe itu, semaunya gue itu. Bisa, tapi itu apa? Menghancurkan hidup saudara. Tadi saya di dalam menulis sebuah quote. Saya bilang begini, Anda yang hidup dalam kebencian, itu sama dengan Anda sedang menghancurkan, merusak diri Anda. Enggak ada orang hidup dalam kebencian itu. Hidupnya bisa cemerlang. Bagaimana bisa cemerlang? Hatinya itu menjadi kotor. Pandangannya menjadi rusak. Emosinya menjadi labil begitu. Orang yang hatinya damai. Hidupnya menjadi luar biasa. Setuju? Jangan tersinggung kalau orang memandang saudara dengan sebelah mata. Coba tadi saya naik ke depan sini. Terus mata saya cuma sebelah begini. Pasti saudara akan bertanya, itu pendeta kenapa ya? Perasaan berapa tahun yang lalu matanya masih komplit, kok sekarang tinggal sebelah. Coba saya tanya, kalau saya berkhotbah dengan cara begini, saudara timbul belas kasihan atau saudara sakit hati? Gue tersinggung sama pendeta, masa matanya cuma sebelah? Ngerti maksud saya? Kalau saudara punya understanding, punya pengertian, tatkala orang memandang saudara dengan sebelah mata, saudara gak perlu tersinggung, yang ada saudara kasihan. Ih, matanya tinggal sebelah. Betul gak? Itu kenapa? Karena saudara tidak pandai, saudara tidak bijak. Orang punya gelar S3 belum tentu jadi bijak. Saya tidak anti gelar, saya sekolah sampai program doktoral, saya selesai. Saya tidak anti itu. Tetapi saya tidak suka lihat orang yang merasa dirinya pinter, tetapi dia tidak wise dalam hidup, tidak mempunyai pengertian yang luar biasa. Slide selanjutnya, saya mau akhiri bagian ini dengan hal-hal seperti ini. Tuhan bukan lagi Raja yang Maha Kuasa.
Tuhan tidak lagi berdaulat di alam semesta. Kita jadikan Tuhan seperti cukong, jin, asisten pribadi, pelatih kehidupan. Kita melihat Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, bukan tujuan di dalam dan di dirinya sendiri. Hidup kita itu bukan menjadikan Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita, tapi kita jadikan dia jadi dasar, alat untuk mencapai ambisi kita. Makanya apa yang saudara alami dalam hidup ini? Enggak ada kepuasan. Ya. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak orang ke gereja, rajin persembahan, belajar Alkitab dengan harapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit mereka. Dapat memperbaiki ekonomi, supaya kita mengalami terobosan keuangan, terobosan keluarga. Supaya Tuhan memberikan berkat. Kok yang diingini itu adalah hal-hal yang sifatnya kefanaan gitu loh. Saya tidak anti mujizat. Saya bukan orang yang tidak suka dengan kesembuhan. Beberapa bulan yang lalu dokter menemukan di ginjal saya sebelah kanan ada batu. Tapi baru 2 minggu yang lalu saya di USG ulang. Dan dokter mengatakan, wow ajaib Pak Andreas, batunya sudah tidak ada. Oh saya senang mendengar berita itu. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan fokusnya Tuhan. Kenapa? Karena itu kefanaan. Kalau saudara sekarang sembuh dari sakit, saudara mengalami mujizat, ingatkan diri saudara, saudara tetap akan mati. Hanya tidak mati dalam waktu yang singkat, saudara mengalami delay namanya, penundaan. Om saya sebelum COVID 2019 akhir November, ya, dia masih bebas jalan pagi 1,5 jam, sore hari 1,5 jam. Umurnya tidak terlalu tua Pak Christian, baru 102 tahun. Dia cuman kalah di telinga, dia pakai alat. Dan waktu COVID dia dilarang untuk keluar, stres. Dan begitu mulai renggang, mulai diizinkan pemerintah, dia mulai jalan lagi. Begitu pulang ke rumah dia bilang sama anak-anaknya, papi mau tidur, jangan diganggu. 6:30 dia dibangunkan, dia ikut makan. 6:30 sore dia dibangunkan, dia ikut makan. Tapi besok paginya tidak ada suara. Karena om saya bisa 5 bahasa di Eropa. Dia senang mendengar siaran-siaran Eropa. Pagi itu tidak lagi ada suara TV yang terdengar. Karena kalau TV diputar itu lebih besar daripada suara azan masjid. Karena dia tidak pakai alat. Dan pada waktu dibangunkan 6:30, dia sudah tidak ada, 103 tahun. Ya. Mau berapa tahun pun juga, hidup manusia itu pasti berakhir. Ingatkan diri saudara, setuju? Sekarang angka 2. Kegiatan dan ritual agamawi tidak akan menyenangkan dan tidak akan berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, yaitu tentang persembahan kita. Ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Slide. Raja Salomo menyoroti orang yang memberi persembahan sebagai orang bodoh. Karena masalahnya semua ritual dan upacara persembahan ini bisa berubah menjadi formalisme dan legalisme. Ada aturan-aturan khusus untuk masuk ke bait Allah di dalam perjanjian lama. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan seorang imam besar kalau dia mau masuk ke ruang maha suci, dia mesti menguduskan dirinya. Tidak boleh ada celah sedikit pun juga. Itu sebabnya seorang imam besar kalau mau masuk di ruang maha kudus, di mana di situ ada kerubium, ada peti. Ya, perjanjian itu. Dia harus memakai pakaian imam, kemudian kakinya diikat dengan tali. Supaya apa? Kalau nanti imam besar itu ternyata tidak kudus,
dia masuk ke ruang Maha Kudus dan tidak kudus, dia mati, maka imam lain tidak boleh mengambil. Kalau imam lain mengambil, bukan imam besar, maka imam-imam yang lain itu akan mati di situ juga. Karena tempat itu terlalu kudus, di situ ada kemuliaan Tuhan. Makanya diikat dengan tali, ditarik keluar mayatnya. Jadi yang menarik itu tidak masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara bisa bayangkan betapa sakralnya orang di dalam perjanjian lama itu menghadap kepada Tuhan. Kok sekarang itu orang datang kepada Tuhan itu dengan seenaknya saja. Dipikirnya saya itu bisa nyogok Tuhan gitu loh. Saya beri contoh. Satu hari saya ditelepon oleh seorang ibu yang sudah berumur. Tapi seorang yang kaya di Jakarta. Begitu datang dia bilang begini, pendeta, tante mau tanya sama you. Tante ini kurang apa? Dari muda tante sudah melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sampai tante menikah dengan seorang opsir, seorang perwira. Dan satu hari bisnis tante itu makin berkembang. Semua kebutuhan gereja, apa saja yang dibutuhkan pasti tante support. Saya kalau mengingat cerita ini Pak Christian, saya ingat ibu pemilik keripik Suseno itu. Itu tante itu senang sekali mensupport hamba-hamba Tuhan desa. Ya, saya ingat pertama kali saya datang ke Lampung tahun 80-an itu tante itu cerita begitu sama saya. Ya. Jadi ibu ini berkata hal yang sama. Suami saya pensiun muda pendeta. Belum sampai usia 50 tahun dia mempensiunkan diri sebagai seorang kolonel dan kemudian dia pergi ke sekolah Alkitab di Beji dan dia melayani Tuhan. Seperti anak kami yang sulung. Saya persembahkan anak saya kepada Tuhan yang sulung. Yang terbaik buat Tuhan. Semua gereja mau bangun apa segala macam. Saya selalu memberikan yang terbaik pendeta. Tapi kok Tuhan tega. Belum suami saya genap sebulan, anak saya nomor 3 dipanggil oleh Tuhan. Belum genap sebulan anak saya dipanggil Tuhan. Anak saya yang bungsu perempuan mati, diambil oleh Tuhan. Betapa jahatnya Tuhan itu. Tidak tahu berterima kasih atas kebaikan saya dari muda membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Di satu sisi saya menghargai kebaikan dia terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi di sisi yang lain saya sedih. Karena orang ini tidak tahu diri. Saudara tahu kita ini manusia berdosa saudara. Kalau kita bisa memberi itu karena anugerah Tuhan. Anda bisa selamat itu karena anugerah Tuhan. Tapi saudara bilang saya didebat saudara. Tapi Pak Andreas, Alkitab berkata kita itu bisa selamat karena iman. Jadi kalau saya tidak beriman, saya tidak mungkin selamat. Saya lantas bilang pada pria itu, ayatnya di mana sih itu? Efesus 2 ayat 8, Pak Andreas baca. Saya lantas coba buka. Mungkin saya ini sudah kuliah teologi sampai S3 tapi saya bego gitu kira-kira. Jadi saya lantas ajak Bapak ini buka ulang Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya baca loh saudara-saudara, saya bilang gini, kita baca sama-sama ya Pak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah dia bilang begitu, saya belum selesai baca saya kaget. Nah. Memang orang kalau nggak belajar itu merasa lebih pintar daripada yang belajar saudara. Kan banyak sekarang anak-anak begitu kan lebih pintar daripada bapaknya kan begitu kan. Bapak dia udah S2, bapaknya S lilin gitu kan. Gitu. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saya bilang betul oleh iman. Tetapi itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Dengarkan kalimat saya bilang pada Bapak ini. Yesus itu pernah bilang begini, tidak seorang pun akan datang kepada aku kalau hatinya itu tidak digerakkan oleh Bapa. Jadi Bapa itu bisa punya iman karena iman itu diberikan oleh Bapa di surga. Bapa nggak mungkin percaya sama Yesus kalau Bapa tidak dikaruniakan oleh Allah Bapa.
Paham Pak? Jadi bukan karena Bapak, itu semua pemberian Tuhan. Terus saya bilang sama Bapak itu, jangan songong Pak. Dia sampai begini. Yang mana sih Pak? Kok ada kata songong? Orang itu kalau kepintaran ya jadi goblok begitu saudara. Saya bilang baca ayat 9 Pak. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang songong. Dia gini lagi. Memegahkan diri maksudnya. Ya itu apa? Songong kan, sombong. Jadi kalau hari ini kita bisa selamat itu semua karena pemberian Tuhan. Setuju gak? Jangan saudara merasa, karena saya ini lebih ganteng, karena jas saya ini Gucci, jasmu gentong, makanya gak dipilih sama Tuhan. Ya, saudara tahu, Anda itu menutupi kekurangan Anda dengan selalu membuat yang baik-baik untuk menunjukkan siapa diri Anda. Satu hari saya di Medan ditanya sama sahabat saya. Dia tanya gini, Pak Andreas, saya mau ngajak Anda makan di sebuah rumah makan. Tetapi itu rumah makan bukan rumah makan bintang 5. Tapi rumah makan di pinggir jalan Pak. Kira-kira Pak Andreas bisa apa enggak? Saya lantas pura-pura gini. Seingat saya belum pernah makan di tengah jalan. Selalu saya makan di pinggir jalan, saya bilang begitu. Maksudnya Pak Andreas, ini bukan pakai AC, bukan bintang 5, begitu, ini cuma di kaki 5. Lantas saya tanya sama dia, kenapa sih manusia kok selalu meributkan apa itu namanya? Gelasnya gitu loh. Ya, cingkirnya gitu. Yang saudara minum itu isinya atau gelasnya? Apa engkau minum itu engkau gigit gelasnya? Kok kita selalu ribut soal wadah itu? Yang penting kan isinya, betul nggak? Kita tuh bangga kalau beli minum kopi Amerika, lantas gelasnya tuh di kemana-mana gitu, diperlihatkan kemana-mana begitu. Padahal gelas itu kalau beli di pasar lo kan murah, cuma 2.000 perak itu. Nanti dalamnya isi kopi itu bro aja udah begitu, kan nggak ada yang tahu. Kalau saudara bangga dengan penampilan itu semuanya. Saudara tahu, Tuhan itu nggak suka. Dia punya segala-galanya dan dia nggak butuh uang saudara. Sekali lagi, nggak ada gunanya saudara memberikan persembahan yang terbaik, nilai yang terbanyak. Tapi kalau saudara tidak pernah memberikan hidup saudara kepada Tuhan, bukan persembahanmu yang pertama, tapi hidupmu. Setuju nggak? Pepatah Inggris mengatakan, kamu bisa memberi kepada seseorang tanpa mencintai. Saudara tahu satu hari saya digedor oleh preman. Begitu digedor saya buka kacanya. Saya bilang kenapa dek? Bagi uang Pak. Saya bilang kok kamu galak amat sih? Udah jangan banyak ngomong. Saudara tahu saya ambil di dompet saya uang 20.000. Dia bilang, mobilnya bagus, uangnya cuma 20.000. Saya nggak mau ribut saudara, saya bilang sini uangnya 20 saya ambil, saya kasih 50. Dia rupanya ngelihat uang saya 100.000, dia bilang gini, Pak 100.000-nya aja. Saya pikir karena saya buru-buru, saya bilang ya udah saya kasih. Dia ambil juga yang 50.000. Jadi dia dapat 150.000 rupiah. Pertanyaan saya memberi uang 150.000 rupiah itu karena cinta atau karena apa? Terpaksa. Saya bisa memberi tanpa punya rasa cinta, betul gak? Terpaksa itu saya beri. Tapi pepatah Inggris ini mengatakan apa? Tapi kamu gak bisa mencintai seseorang tanpa memberi. Makanya perempuan-perempuan yang blow on yang hadir pada pagi hari ini. Jangan percaya pada mulut laki-laki yang mengatakan dia cinta sama dirimu tapi ngajakin Anda makan. Terus dia bilang, aduh kok lupa. Kenapa? Lupa top up. Jadi saldonya cuma 2.000. Lu bayarin dulu ya Mei. Lo kan kok bawa dompet. Nah itu dia dompetnya juga lupa.
Saya mau kasih tahu, kalau saudara nanti menikah dengan pria model begini, percayalah, hari depanmu, bagimu negeri, kami mengabdi. Enggak perlu pilih pria ganteng, bulu dadanya banyak. Senang dengan bulu dada banyak, pilih monyet, monyet lebih banyak bulu dadanya. Anda tertipu. Ini khusus yang belum menikah, yang udah menikah ya udah terima jadi apa adanya. Anda berhasil dibohongi. Tadi Pak Christian cerita pada saya. Banyak sekarang laki-laki itu berani menikah tapi nggak punya modal apa-apa. Ya, saya kemarin lihat laki-laki. Badannya bagus Pak. Segitiga. Di depan saya dalam hati bilang, wow, keren nih laki-laki, ganteng lagi wajahnya, tinggi, brewok, tipis begitu ya. Pokoknya keren lah. Pas berhenti di depan saya, saudara tahu laki-laki itu kalau kepanasan gimana? Itu simple laki-laki kalau kepanasan. Dia enggak. Langsung Pak Christian, ilfil saya. Ada centong nasi mau saya getok gitu dia. Bayangin laki-laki begitu. Makanya ya ibu-ibu yang suka ikut fitness ya hati-hati. Jangan tertarik sama personal trainer itu. N1, N2, N3, ember. Biar suamimu badannya gak sebagus itu, badan suamimu perutnya itu kayak gentong gitu. Udah terima suamimu apa adanya. Jangan terpengaruh sama laki-laki kayak begitu. Percayalah, laki-laki mau setampan apapun juga. Nanti kalau usianya sudah mencapai usianya Pak Christian. Sama wajahnya seperti Pak Christian. Makin tipis. Rambutnya putih. Ya Pak ya. Ini sekarang Pak Christian belum 70 tahun. Nanti kalau sudah 80 tahun percayalah. Loh saya tahu dari mana? Engku saya tadi itu Pak. Om saya itu. Makanya gak perlu pilih orang ganteng. Toh nanti jadi jelek juga. Saudara kaget. Dulu ganteng kok jadi jelek. Gitu kan kira-kira kan kaget kan. Tapi kalau saudara dari muda pilih orang jelek sampai tua tetap jelek. Saudara gak kaget. Loh ibu kok suaminya jelek? Loh dari muda memang udah jelek kok begitu. Itu kan? Itulah, itu hikmat itu hikmat. Saudara kok kayaknya senang banget ya kalau bicara orang jelek itu senang banget gitu. Slide selanjutnya 2A. Tuhan menolak dan tidak berkenan atas upacara ritual dan persembahan tanpa iman dan tanpa pertobatan. Kalau saudara memberi tanpa rasa cinta itu enggak ada artinya apa-apa. Zakius itu loh. Ketemu sama Tuhan Pak Christian. Orang pendek itu kan akalnya banyak. Gak bisa lihat dia naik ke atas pohon. Zaman sekarang orang-orang pendek. Dia gak perlu naik ke atas pohon. Pohonnya dipotong, dinaikin di sini. Jadi tinggi kan. Itu orang pendek. Makanya jangan main-main sama orang pendek. Walaupun orang ini jahat di mata orang beragama saudara-saudara. Tapi begitu Yesus lihat dia dipanggil loh saudara. Jack. Turun Jack, kan namanya Zakius, panggilannya Jack. Turun Jack, aku mau ke rumahmu. Rumahnya itu di mana? Bukan rumah yang terkenal di mana Villa Citra, kampung sawah. Yang ada pabrik tahu yang baunya minta ampun itu loh. Tuhan bilang Jack aku mau makan di rumahmu. Saudara tahu, Yesus gak khotbah sama Zakius. Tapi begitu dia encounter dengan Yesus, dia bilang apa? Separuh dari hartaku Tuhan akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan semua orang yang pernah kutipu, aku ganti 4 kali lipat. Itu yang hebat saudara-saudara. Saya percaya, kalau orang ketemu Tuhan, gak perlu diiming-iming, gak perlu dipaksa. Dia akan memberi dengan sukacita. Hidupnya akan selalu menolong orang menjadi berkat buat orang lain. Karena dia percaya pemelihara hidupnya bukanlah uang, bukanlah harta bendanya. Tapi Tuhan. Seorang teolog terkenal di Inggris berkata begini.
Kalau kamu kehilangan segala sesuatu, tetapi kamu masih memiliki Yesus, sebetulnya kamu gak pernah hilang apa-apa. Tetapi kalau kamu memiliki segala-galanya dalam hidup ini, tapi kamu tidak pernah memiliki Yesus, sebetulnya kamu kehilangan segala sesuatu. Jadi selama masih Anda memiliki Yesus, percayalah Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Utamakan Tuhan mulai hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Nanti para pemuji akan menaikkan sebuah pujian yang indah. Kita akan nyanyi sama-sama. Ayo doa masing-masing saudara. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita pada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan saya mau bertobat. Saya mau belajar untuk mencintai Tuhan. Silakan lagunya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari seraya kita mengangkat wajah kita di hadapan Tuhan. Anda boleh membuka tangan Anda boleh mengangkat tangan atau melipat tangan Anda sesuai dengan cara doa masing-masing. Mari kita buat pengakuan yang jujur. Kalau hidupmu tidak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini waktu yang terbaik. Dia datang bukan ingin menghakimi saudara. Dia datang untuk menolong, menyelamatkan saudara. Dia tahu Anda orang berdosa. Dia tahu bahwa kita adalah orang yang gagal. Dia tahu bahwa kita adalah orang yang jatuh. Selalu ada harapan. Bethlehem yang dilupakan. Gembala-gembala adalah kumpulan orang-orang yang termarginal, terpinggirkan. Orang-orang yang hidup di tepian bukan menjadi pusat dari kehidupan. Tapi justru Tuhan hadir di situ. Natal memberikan pengharapan buat saudara yang gagal, buat saudara yang jatuh, buat saudara yang tidak punya harapan. Percayalah, Tuhan lebih tertarik pada dirimu ketimbang pemberian-pemberianmu. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau bukan hanya sekedar memberi jumlah uang, tapi engkau memberikan hidupmu yang luar biasa. Engkau akan melayani Tuhan, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang di tengah dunia pekerjaanmu. Semakin kau diberkati Tuhan, kau semakin punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap kami. Sehingga sebentar kami pada waktu mau pulang, kami hidup dengan semangat yang baru. Kami tahu bahwa kami punya harapan di dalam Kristus. Tuhan tidak sedang mau menghukum kami, tapi Tuhan memberikan harapan yang baru buat kami. Sehingga kami ke depan, kami akan menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan sayang buat kami semuanya. Berkati setiap kami yang sudah hadir. Berkati gembala kami Pak Budi dan Ibu Rita Tuhan Yesus. Berkati semua pemimpin-pemimpin dalam gereja kami ini Tuhan di Rayon 17. Biarlah semua diberkati, semua dipakai Tuhan. Dan kami melangkah di tahun yang baru
dengan kepastian yang luar biasa. Karena Tuhan menjadi pemimpin hidup kami. Mari angkat tangan-tangan saudara dan arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan lebih lagi. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan,